Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, hari ini Bapak menyampaikan pelajaran fikih bab 1 tentang makanan. Namun sebelumnya, mari agar proses kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan lancar dan baik, kita memohon kepada Allah dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran telah menyampaikan dan menjelaskan tentang berbagai macam makanan. Makanan yang dihalalkan atau yang baik, dan makanan yang diharamkan atau tidak boleh dikonsumsi karena tidak baik. Selain halal atau boleh, makanan itu sangat dianjurkan harus thayyib, artinya baik. Halal, boleh, thayyib artinya baik. Di samping makanan itu halal, boleh, juga berdampak baik buat tubuh kita. Itu kita sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang seperti itu. Jangan sampai makanannya halal tapi nggak baik buat kita. Contoh misalnya, gula itu halal untuk dikonsumsi, tapi bagi orang yang kena penyakit gula itu nggak baik, karena berdampak pada kesehatannya akan semakin memburuk. Maka Islam tidak menganjurkan, bahkan melarang. Walaupun boleh, karena berdampak tidak baik. Jadi, makanan dan minuman di samping halal atau boleh, juga diupayakan harus thayyib ataupun baik. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran pada surah Al-Ma'idah ayat 4 tentang makanan yang halal dan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibat. Yas'alunaka, mereka para sahabat bertanya kepadamu Muhammad. Madza uhilla lahum, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Qul, jawablah wahai Muhammad, uhilla, dihalalkan, lakum, bagi kalian semua, at-thayyibat, yaitu makanan yang baik-baik. Dari ayat itu kita tahu bersama bahwa dihalalkan bagi siapapun, kita semua termasuk di dalamnya, hanya kepada makanan-makanan yang baik-baik saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada kita semua umat Islam dan seluruh manusia agar kita hanya memakan makanan yang dihalalkan dan makanan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita makan, kalau kita minum yang halal dan baik, berarti kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 168 memerintahkan kepada kita semua dan seluruh manusia agar kita mengikuti aturan dan perintah Allah, yaitu hanya memakan makanan yang dihalalkan oleh Allah dan tidak boleh memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, kulu makanlah kalian semua mimma fil ardi halalan tayyiba, dari makanan yang halal dan baik yang terdapat fil ardi, di dalam bumi. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian semua mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Kenapa? Karena innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Kita tahu bersama keinginan Allah agar kita baik, mengkonsumsi makanan yang baik, yang insya Allah nanti akan menempati surga sebagai tempat yang paling baik. Tapi iblis alaihin laknat tidak suka kalau kita nanti menempati pada tempat yang paling baik, maka selalu iblis mendorong, mengarahkan, menggoda kita agar mengkonsumsi makanan yang tidak baik, minuman yang buruk, sehingga perilaku kita tidak baik, perilaku kita buruk. Kalau perilaku kita tidak baik, perilaku kita buruk, satu saat kita akan menempati tempat yang tidak baik, tempat yang paling buruk, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kalau kita memahami ayat tadi bahwa wajib bagi kita mengikuti perintah Allah agar mengkonsumsi makanan yang baik dan diperbolehkan. Wajib bagi kita jangan sampai kita terjebak kepada rayuan dan godaan iblis, karena iblis akan senantiasa menginginkan agar kita hanya memakan makanan yang tidak baik, makanan yang buruk, yang nanti berakibat kita akan menempati tempat yang tidak baik dan tempat yang buruk. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya adalah apa saja makanan yang dianjurkan, yang diperbolehkan untuk kita konsumsi, termasuk minuman apa saja yang boleh kita konsumsi untuk kita minum. Yang pertama adalah makanan dan minuman yang dihasilkan dari rizki yang halal. Misalnya, kita jualan, kita dagang dengan cara yang baik, hasil jualannya, hasil dagangannya kita belikan makanan, kemudian makanannya kita konsumsi, maka ini termasuk makanan yang diperbolehkan dan dianggap baik. Kenapa? Karena dihasilkan dari rizki yang halal, dari rizki yang baik. Beda dengan misalnya kita mendapatkan makanan, tapi makanan itu hasil dari curian, hasil dari menipu, hasil dari menodong. Maka walaupun makanannya kelihatannya halal seperti es krim, es teh manis, minumannya, atau nasi padang, karena dihasilkan dengan cara menipu yang haram, berbohong yang haram, mencuri yang haram, maka dikonsumsinya pun hukumnya haram dan tidak diperbolehkan karena dihasilkan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan yang halal untuk dikonsumsi adalah
yaitu makanan-makanan yang sumbernya dari laut. Apakah itu berbentuk ikan misalnya, atau berbentuk belut misalnya, atau berbentuk apapun. Kalau asalnya berasal dari laut, maka itu dihalalkan. Bahkan kalaupun ikannya sudah mati menjadi bangkai pun tetap masih diperbolehkan. Makanya ada istilah seluruh bangkai itu haram dimakan kecuali dua. Nomor satu bangkai ikan, nomor dua bangkai belalang. Jadi yang kedua, makanan yang dihalalkan adalah seluruh makanan yang bersumber, yang berasal dari laut. Apakah berupa ikan atau selain ikan, misalnya rumput, yang terkenal dengan rumput laut. Yang ketiga, makanan yang dihalalkan adalah seluruh binatang ternak. Kambing, apalagi? Sapi, apalagi? Unta, apalagi? Kuda, apalagi? Kelinci, itu semuanya halal kecuali dua. Apa? Yaitu anjing dan babi. Ini termasuk bukan sekedar tidak boleh dimakan, tetapi hukumnya najis. Yang terakhir, yang keempat adalah hasil tangkapan atau buruan binatang buas. Tapi binatang buasnya sudah dilatih, maka hasil tangkapannya halal. Contoh misalnya, binatang buas serigala, kita latih sehingga pinter. Serigala tangkep tuh, ada ayam, dia lari, bawa sini, dia nurut, dibawa ke tuannya, ke majikannya. Kemudian hasil tangkapan buruan tadi, hasil tangkapan binatang buas tadi, itu hukumnya halal. Kenapa? Karena binatang buasnya sudah menjadi jinak berkat dilatih, dididik, dibiasakan oleh tuannya. Kesimpulannya adalah bahwa kita umat Islam harus nurut, taat, dan patuh kepada perintah Allah. Salah satu perintah Allah adalah kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kita diminta untuk mengkonsumsi makanan dan mengkonsumsi minuman yang halal atau boleh. Sekaligus di samping halal atau boleh juga thayyib, artinya baik buat diri kita. Di antara makanan yang halal atau boleh dan baik, nomor satu, dihasilkan dari rizki yang halal. Nomor dua, seluruh makanan yang berasal dari laut. Dan yang ketiga, binatang ternak, kecuali anjing dan babi. Yang terakhir, hasil tangkapan binatang buas yang sudah terlatih atau dilatih. Demikian pelajaran fikih tentang makanan yang halal pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Insyaallah selanjutnya Bapak akan memberikan latihan-latihan dari penjelasan Bapak. Apakah kalian bisa atau belum? Nah, itu bisa terukur dengan latihan-latihan yang Bapak buat. Sekian demikian. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.